Oke, assalamualaikum Mas Lur dan Mbak Lur. Ketemu lagi dengan saya Aming Kramat 22. Salam persaudaraan kepada seluruh warga PSAT dan salam damai kepada seluruh pesilat Indonesia. Oke dulur-dulur, semoga dulur-dulur semua pada hari ini tetap dalam keadaan sehat walafiat, rezekinya lancar dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kali ini saya ditemani oleh Mas Homedi. Dan kebetulan tadi saya lagi jalan-jalan sebenarnya naik motor dan nyampe ke daerah Peragaan Daya, agak dingin. Kenapa? Karena daerah pegunungan. Dan saya baru ingat kalau dekat-dekat situ ada rumahnya dulur kita yaitu Mas Homedi. Pas nyampe ternyata dulur-dulur Mas Homedi ini menanam bunga teratai. Dan bisa dikatakan setahu saya Mas Homedi ini adalah warga satu-satunya warga yang menanam bunga teratai di daerah Madura. Ya. Kemungkinan. Tapi saya bahasanya bingung. Ini menanam apa memelihara sebenarnya? Saya juga bingung. Menanam itu seakan-akan kayak menanam pohon di tanah, itu menanam. Dan bunga teratai itu di air, berarti bukan menanam. Kalau memelihara itu kayak hewan. Makanya kita bingung, jadi kita sepakati aja dah menanam bunga teratai, pohon bunga teratai. Tapi sebelum kita ngobrol-ngobrol panjang, monggo Mas Homedi memperkenalkan diri terlebih dahulu kepada dulur-dulur. Oke, nama saya langsung ya Mas. Iya. Nama saya Homedi. Saya berasal dari Peragaan, ya Ranting Peragaan. Terus apa lagi Mas? Ranting Peragaan, rayonnya apa sih? Rayon Agung Damar. Rayon Agung Damar. Rayon Agung Damar itu rayon paling utara ya. Paling utara dari Ranting Peragaan. Bahkan lebih dempet ke Gulu sebenarnya. Siap. Lebih dekat ke Gulu. Lebih dekat. Perbatasan cuma sebelah atas sini. Ya. Sebenarnya dulu bunga teratai ini saya juga kemarin nanam juga, dapat dari Jember. Cuma saya nanamnya itu gak tahu kenapa yang di rumah itu mati, layu, kering, bahkan matilah istilahnya. Jadi saya penasaran gimana sih cara menanamnya. Tapi sebelum cara menanam ini sebenarnya dapatnya dari mana Mas Oma? Ini dapatnya dari Jember juga ya, dari Silo, terus namanya rawa kembang Mas Dayat ya. Mas Dayat. Iya. Rawa kembang Mas dari sana. Kebetulan di Mas Dayat tuh kayaknya kayak apa ya, lumayan lebar sumber kalau tidak salah dan airnya di sana nggak pernah kering, nggak pernah surut. Ya. Saya nyampe berapa kali ke Mas Dayat. Kebetulan biasanya jadwal saya Mas kalau ke Jember itu memang selalu ke Silo sama saya kalau udah ke Jember kebetulan istri saya orang Jember, orang Sumbersari ya, istri saya daerah Sumbersari, dan setiap saya mudik ke Jember target saya itu mesti ke Banyuwangi sama ke Silo. Itu sudah kayak menu wajib ya. Kalau Silo itu ke Mas Kus Sairi itu yang adminnya Setrio Anom Official. Siap. Ke Mas Dayat, ke Mas Mahfud, Mas Cepot ya, siap. Cuma yang sering ditelepon itu ke Mas Safi, saya belum nyampe ya. Sebenarnya Mas Safi ya. Mas Safi itu pelatihnya Pangeran 22. Saya sering ditelepon kalau udah di Jember, cuma sampai sekarang belum nyampe ke Mas Safi. Nah, terus lanjut gini Mas Oma. Mas Oma ini dapatnya dari Jember. Terus cara penanamannya gimana Mas? Karena yang di rumah itu mati. Oh iya, siap. Jadi kemarin saya dapat langsung ditaruh di bak di tempat ya.
di tempat kecil. Kemudian saya ngambilnya dua, satunya mati. Akhirnya saya cepat membuat kolam kecil, kolam ini ya. Jadi saya langsung tanam di sana, dikasih tanah, harus dikasih tanah, nggak langsung ke air. Medianya Ya, medianya. Terus tanah itu makin kotor, makin hancur, makin bau, itu makin bagus terhadap pertumbuhan teratai ini. Kolamnya dalamnya berapa Mas? Sekitar setengah meter lebih. Dari tanah itu masih digali atau langsung di semen? Di semen kan mesti kan? Nggak, di semen dulu. Tapi digali ke bawah. Iya, digali. Oh. Jadi semen ya, oke, semen. Terus saya kasih tanah, terus ya ditanam di sana. Jadi air di atasnya. Anggaplah persentasenya tanah 50% ke bawah, ke atasnya juga 50%. Siap. Seperti itu. Jadi sama lah kalau misalkan kita samakan ini tanahnya 50, di atasnya tanah itu airnya 50 juga. Iya. Siap. Karena memang teratai ini kan jenis yang bukan biji-bijian tapi jenis umbi. Artinya umbinya itu bisa sampai segini, apalagi di rumah Mas Dayat tentu bisa sampai. Wow. Kebetulan kemarin saya juga ngambilnya di Mas Dayat sebenarnya. Saya taruh di ember yang lumayan besar Mas, yang besar, tinggi ya. Ternyata saya taruh itu akarnya atau umbinya itu hampir melewati embernya. Saya mau potong full, takutnya mati karena yang jelas kalau bahasa saya Mas, yang memberi makan batangnya ini kan dari akar sebenarnya. Iya, dari akar. Yang cari makan dan lain-lain lah bahasanya. Itu dari akar. Kalau saya akarnya dipotong babat, tinggal sedikit, kayaknya takut mati. Akhirnya saya potong sedikit, taruh di ember itu, airnya sedikit, banyak tanahnya. Akhirnya yang punya saya mati juga akhirnya. Itu sebenarnya nggak apa-apa Mas. Kita potong, misal umbinya segini, kita potong sampai sini atau sampai sini, tinggal seperempat lah. Iya, sampai seperempat itu masih hidup, masih bisa hidup. Dan umbi yang sudah dipotong itu masih bisa hidup lagi. Bisa tumbuh lagi, bisa berkembang. Iya. Ya yang di rumah ya dibuang airnya. Terus cara perawatannya gimana? Ribet nggak merawat bunga teratai? Enggak sih, gampang banget malah. Jadi tinggal kita jaga airnya yang penting tetap mengalir dan pohon bisa bergoyang gitulah. Jadi hidup pohonnya, dan di atasnya itu harus dikasih semacam kolam ini harus dibawa tanaman atau atap lah ya, dikasih atap sejuk. Atau mungkin punya pohon yang besar bisa diletakkan di bawahnya kolamnya, kan bisa menaungi itu agar tanamannya tidak terlalu panas ya, tidak terlalu panas dan tidak dikena hujan secara langsung karena bunganya bisa langsung roboh. Berarti batang bunganya itu rapuh sebenarnya ya Mas ya? Rapuh sebenarnya. Terus ini Mas, ada waktu-waktu khusus nggak bunga ini pohon ini berbunganya, ada waktu khusus nggak? Ya, kalau masalah bulan apa saya nggak tahu, cuma kalau waktu mekarnya saya tahu. Jadi waktu mekarnya itu sekitar jam 10 ya. Jam 10 itu sudah mulai kuncup lagi. Oh, dari mekar kuncup lagi. Jadi jam 10 malam itu mekar, dari mulai jam 9 sudah mulai sampai jam 10 sudah mekar hingga 10 siang ya. Jadi jam 10 siang kuncup lagi. Itu bisa mekar lagi enggak? Bisa. Apa langsung satu kali masih bisa mekar
hilang rusak misalkan, enggak, itu masih bisa sampai 4 hari, bisa 3 hari. Jadi satu bunga ini anggaplah bisa bertahan 4 hari 5 hari lah ya. Ya. Nah, terus gini Mas, dari bunga teratai ini kita warga PSHT ya. Ya. PSHT itu mengambil bunga teratai sebagai nama perguruannya, nama organisasinya itu Persaudaraan Sejati Teratai. Yang jelas sesepuh yang dahulu itu mungkin melihat bunga teratai ini ada banyak makna filosofisnya atau gimana. Kalau menurut Mas Humaydi sendiri, apa sih makna filosofis bunga teratai ini menurut Mas Humaydi sendiri? Kira-kira seperti apa? Menurut saya yang sudah saya ketahui, dan ini mungkin yang saya ketahui saja, dan mungkin ada banyak orang yang lebih tahu banyak tentang ini. Di barat ini dilambangkan sebagai simbol spiritual bunga teratai. Jadi saya heran juga sama bunga teratai ini, karena semakin keruh airnya itu semakin bagus. Berangkat dari kegelapan, meskipun cacian, serangan-serangan lainnya, semisal virus dan mungkin ikan juga, dia tetap tumbuh dengan memberikan keindahan. Juga dari sini saya bisa memetik pelajaran bahwa sebenarnya kita hanya sebentar, dan ada satu lagi, bahwa sebenarnya tidak ada yang mati, terus berganti. Energi yang kemarin akan berganti kepada generasi selanjutnya. Jadi ini nggak hanya berbunga sekali langsung mati, enggak, tapi terus bunga lagi, mati, bunga lagi gitu. Apalagi, jadi bisa disimpulkan seperti ini, dulu. Wah, bunga teratai ini punya banyak arti atau banyak makna. Satu, seperti Mas Humaydi katakan tadi, bunga teratai ini hidupnya di air yang keruh. Bahkan di media tanamnya semakin hancur atau semakin bau, bahkan bisa dikatakan dikasih pupuk organik itu kayaknya kan tidak enak dipandang dan dilihat kayaknya. Yeah. Tapi itu merupakan unsur yang paling bagus untuk bunga teratai. Jadi semakin bau atau semakin keruh tanaman medianya bunga ini berada, semakin bagus tumbuhnya. Artinya meski bagaimanapun atau istilahnya ya, sejelek apapun atau seburuk apapun kita, yang jelas kita harus memberikan manfaat buat sekitar kita. Betul sekali Mas. Jadi anggaplah saya orang biasa saja, anak ewong kecil, tapi saya harus memberi manfaat kepada siapapun yang ada di sekitar kita, meski hanya semampu kita. Intinya harus memberi manfaat kepada siapapun. Harus begitu. Terus kedua tadi bunga teratai itu tidak langsung berkembang atau mati. Artinya dia masih bertahan hidup meskipun cuma 4 atau 5 hari. Tapi hidupnya itu dia tetap memberi kehidupan bagi selanjutnya. Ketika bunga teratai ini berkembang, kembang kuncup selama sekitar 4 hari atau 5 hari, dia airnya layu dan kering. Tapi di balik itu dia masih memberi kehidupan selanjutnya. Dia akan memberi kehidupan buat bunga-bunga yang lain yang akan tumbuh. Jadi kalau bunga yang satu ini kuncup, layu, mati satu, maka akan ada 2 atau 4 bunga lagi yang akan muncul. Kembali ke maknanya lagi, bahwa satu, kita harus memberi manfaat kepada siapapun dan dimanapun. Bahkan bunga teratai ini mati satu, matinya pun dia akan memberi manfaat. Matinya pun bunga ini akan memberi manfaat, bahkan memberikan
pelajaran buat bunga-bunga yang lain lah istilahnya. Itu menurut saya. Tapi siapalah saya bukan siapa-siapa. Saya cuma bisa memberi, bisa menyimpulkan. Kalau ada lagi untuk. Jadi ada lagi. Kemarin kan saya letakkan di ember, di bak itu, dan bunganya itu kecil, daun-daunnya juga kecil. Artinya menyesuaikan. Jika tempatnya makin besar, dia kan semakin besar, menyesuaikan dengan tempatnya gitu. Oh, jadi bunga teratai ini selalu beradaptasi di mana dia berada. Iya, tepat sekali. Jadi yang namanya warga PSHT, dia harus tetap beradaptasi dimanapun dia berada. Harus. Meskipun dia tidak boleh ikut seperti apa medianya. Jadi dia berada di tempat yang kecil, maka dia harus beradaptasi di sana. Ketika dia berada di tempat besar, dia juga harus beradaptasi di sana. Tapi tidak boleh ikut jadi tidak boleh ikut menjadi hal seperti medianya. Kalau tadi kita ngomongkan medianya jelek, dia semakin bagus, tapi dia tidak boleh media jelek dia ikut jelek. Iya, tetap memberi keindahan. Media itu jelek, tapi dia tetap memberi keindahan buat di sekitarnya. Dan bahkan sampai menguasai taman itu. Jadi setahu saya bunga teratai yang Mas Humaydi itu tadi katakan, Mas Humaydi cuma bawa 2. Cuma sekarang kayaknya udah banyak sekali. Ini berapa bulan ya? Cuma berapa bulan ini kan? Iya, bulanan. Ini kolamnya sudah mulai full. Full. Harus ditambah masih. Kolamnya harus diperlebar. Masih mau diperlebar. Bisa-bisa jadi rewal kembang kedua. Amin lah. Jadi kembali ke adaptasi, Mas. Mungkin kemungkinan bunga teratai ini, cuma saya belum jelas pasti. Di Madura, di Sumeneb itu ada bunga teratai, cuma besar, Mas. Oh iya. Di daerah Kirmata. Saya pernah dengar juga. Di daerah, saya sampai pernah ngambil, Mas. Sampai saya nanam nyemai bijinya pernah saya. Bijinya, iya. Saya ambil cari di Google, ternyata bunga teratai. Kalau ini bijinya saya belum tahu ya, karena bunganya cuma kecil. Ini bukan biji, tapi umbi. Umbi. Itu yang biji bisa ditanam bijinya. Berarti ini setahu saya diambil di Google itu ada 2 macam. Satu yang dinamakan teratai, yang kedua itu yang dinamakan lotus. Lotus sama teratai itu beda ternyata. Beda. Mungkin ini yang dinamakan teratai. Istilahnya dia berkembang biak melalui akar. Sedang yang di sana itu, Mas, saya kemarin ambil itu kayak bunga matahari. Itu ada bahan, ini bunga, di tengahnya itu kayak bunga matahari yang keras itu. Dan yang itu ada banyak bijinya, Mas. Itu yang saya ambil dan saya semai, ternyata hidup. Cuma dari penyamaian ini yang ke media tanamnya itu ya yang enggak tahu. Ya. Akhirnya dari penyamaian ini mati semua. Jadi kembali ke awal, bunga teratai itu bisa beradaptasi sesuai lingkungannya, tapi tidak boleh dia ikut mengikuti medianya semakin jelek semakin bagus. Tapi yang jelas bunga teratai ini tidak boleh jelek, harus bagus, bahkan menyejukkan bagi mata yang memandang. Begitu. Tetap tampil indah lah, meskipun di dalam kemungkinan sama saja, kita di rumah, kita di dalam hati kita gini, tapi tampilnya tetap harus memberi. Gampangnya saya kan nggak ngerti bahasa dalam. Oke. Gampangnya gini, seburuk apapun kita, cukup kita lah yang tahu. Jadi sesakit apapun hati kita saat ini, kita jangan mengkerutkan wajah kita kepada orang lain agar tidak menghalangi senyum mereka. Artinya kita harus tetap senyum meskipun kita ada masalah. Itu ya kita simpan pribadi aja lah nanti. Oke, seperti ini dulu pertemuan kita hari ini, dan semoga kita bisa silaturahmi lagi bersama Mas Humaydi dan melihat perkembangan bunga teratainya, apakah akan menjadi rawa kembang kedua ya Mas Dayat ya. Mungkin dulu ada yang mau ditanyakan, bisa ditanyakan di kolom komentar, nanti insya Allah kita bantu menjawab melalui konsultasi juga dengan Mas Humaydi, bisa seperti itu. Lagi terima kasih Mas Humaydi dan terima kasih dulur-dulur. Terakhir jangan lupa di like, di komen, di subscribe dan di share sebanyak-banyaknya.
biar Mas Medi semakin terkenal. Gak itu sih. Jadi sudah lagi, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. PSAT Jaya.